pesantrenbm.com, membangun generasi Qur'ani produktif.
tahiyatan min indillah, tahiyatan yuqamu biha ahlul jannah. Saya persembahkan salam Islamiyah, salam dari sisi Allah, salam penghormatan ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you 3000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta pengurus DKM, semoga selalu dalam berkah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, Ibu Pembina Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin, Ibu Iin Eka Saliis, teman lama saya, Masya Allah, sekaligus sahibul wasilah ya, wasilah yang mempertemukan kita. Mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi beliau dan keluarga sepanjang hayatnya. Amin ya Allah. Yang saya hormati Ibu Sumarsih, Ketua RW 10. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin, Ibu Ida Rosida. Yang saya hormati Ibu Ketua RW 08, Ibu Ketua RW 09, Ibu Ketua RW 11, Ibu Ketua RW 12, dan Ibu Ketua RW 13. Ada di sini. Alhamdulillah, Ibu, saya sudah keliling di perumahan-perumahan Setiga Raksa, Soleya, Balaraja, bahkan sampai ke kota Tangerang sana. Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya ketemu juga RT 13. Karena di tempat lain, di perumahan lain tidak ada RT 13, adanya 12A. Bahkan nomor rumah saja nggak ada nomor 13, adanya 12A. Ada apa ini, Masya Allah. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan tahayul yang seperti ini. Ketika ibu terima rumah ternyata nomornya 12A, ya udah mau diapain lagi. Padahal kita nggak percaya yang begitu ya Bu ya. Friday the 13 katanya ya, Jumat tanggal 13. Kalau dicari ya, ibu begitu terima kalender dicari di mana hari Jumat yang tanggal 13, tandain nightmare katanya. Yang itu kepercayaan non muslim, nggak boleh percaya Bu ya. Alhamdulillah di sini ternyata ada RT 13 mematahkan mitos dan tahayul itu. Ya Bu, bahkan kita kalau ke Jakarta, gedung-gedung bertingkat itu Bu, nggak ada tingkat 13, nggak ada angka 13 di eskalator. Dari 12 loncat 14. Ya, coba aja. Ya, termasuk seat di pesawat terbang pun demikian. Masya Allah, saking percayanya bahwa 13 itu bawa sial. Tidak ada angka yang bawa sial. Yang bawa sial apa?
Kapan-kapan kita ngobrol pembawa kesialan itu apa. Sekarang materinya bukan itu. Intinya kita nggak percaya ya Bu ya. Dan amazing di sini ada RT 13. Alhamdulillah. Nanti insya Allah akan saya beritahukan kepada majelis taklim berikutnya tempat saya tausiah bahwa di sebuah perumahan yang namanya perumahan Kirana ada loh RT 13 dan aman-aman saja. Ini membuktikan bahwa 13 angka sial itu mitos tahayul yang tidak boleh dipercaya. Ya Bu ya, makanya mohon maaf saya bolak-balik lihat. Beneran nggak 13? Masya Allah, hebat. Ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua RT dari RT 01 sampai RT 10. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim se-RW 10. Ada semua ya Bu ya? Ketua RT-nya ada semua? Benar? Coba yang mana? Kalau ada berarti ada 10 Ibu RT. Diwakili wakil ketua RT, diwakili bendahara RT, diwakili sekretaris RT. Iya, mana ada Ibu RT-nya? Oh ya, nggak apa-apa, diwakili warganya masing-masing. Kalau ketua majelis taklim ada semua insya Allah ya. Ada, alhamdulillah. Dan yang saya hormati para tamu undangan, ya, semoga yang saya sebutkan tadi semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang saya cintai seluruh jamaah majelis taklim, insya Allah kehadiran kita di majelis pagi ini insya Allah adalah wasilah perantara agar Allah memberikan kepada kita iman Islam yang istiqomah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang salih dan salihah, rezeki yang berkah halal dan thayyibah. Tidak lupa yang Umi cintai, anak-anak santri Baitul Muqaddas ini. Santri saya bawa 4 santri ya, 4 santri Baitul Muqaddas. Mereka kelas 1 MTS ya Bu ya. Jadi saya adalah pembina pesantren Baitul Muqaddas, disingkatnya pesantren BM ya. Pesantren BM di mana sih? Situ Bu, dekat Bu, Bantar Panjang, 15 menit nyampe. Ya, pendaftaran sudah dibuka, silahkan yang mau mendaftar. Nanti brosurnya saya titipkan ke Ibu Ritin ya, ada brosurnya. Ya, insya Allah pesantren Baitul Muqaddas atau pesantren BM adalah pesantren tahfiz dan entrepreneur. Jadi ada 4 kurikulum di pesantren kami. Kurikulum tahfiz, kurikulum kemenak untuk MTS-nya, sekolah MTS-nya di dalam ya Bu ya. Kurikulum kemenak untuk MTS, insya Allah nanti dilanjutkan aliyah. Kemudian kurikulum pesantren ya, kita pakai kitab-kitab dari ulama terkenal, insya Allah diantaranya kitab yang dibawa oleh santri ini. Kemudian kurikulum keempat, kurikulum entrepreneur atau life skill, di mana anak-anak diajarkan life skill. Ya, mereka kami ajarkan berkebun, memasak, bertukangan, ya. Kami ajarkan seni juga, ada mulok marawis, ada mulok kio, itu sudah berjalan di tahun pertama. Dan insya Allah nanti ada jurnalistik juga, ya, ada kelas juga. Dan apa yang saya bawa ini santri di antara mulok, yaitu mulok praktek majelis taklim. Kami di pesantren BM ada majelis taklim juga Bu. Jadi ibu-ibu silahkan hadir setiap Sabtu minggu pertama di pesantren BM. Ada kajian muslimah. Itu merupakan praktek majelis taklim dari para santri. Jadi yang ngurus majelis taklim
Ya, kalau santri belum bisa. Itu bagian dari mulok, di mana kita membutuhkan ustazah-ustazah lulusan pesantren. Banyak kan sekarang lulus pesantren tapi suruh ngomong di majelis taklim, nggak bisa, kaku. Maka kami atasi itu dari awal. Mereka kami berikan mulok muatan lokal praktek majelis taklim. Ya, dan ini di antara programnya. Bagaimana mereka mengurus majelis taklim dan belajar gimana sih tausiah di majelis taklim itu. Ya, antara lain uminya tausiah sambil mereka belajar. Itu pesantren kami, pesantren BM. Pesantren BM singkatan dari apa coba Ibu, ada yang mau? Sebut namanya. Betul. Ibu udah berkenang-kenangan. Mau nggak Bu? Mau kenang-kenangan nggak? Mau nggak? Nggak mau. Ini mau nggak? Sama pin aja ya. Pin BM. Iya. Kau datang ke sini, Masya Allah. Ya, Baitul Muqaddas itu Baitul Maqdis Bu, nama lain dari wilayah di mana di sana berdiri Masjidil Aqsa. Ya, jadi Baitul Muqaddas itu sama dengan Baitul Maqdis, wilayah di mana berdirinya Masjidil Aqsa. Ya, insyaallah infak ibu-ibu semua sampai ke sana untuk membantu para pengungsi Palestina yang mereka berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa. Akan berlipat keberkahan yang turun insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, itu tadi tentang pesantren BM. Ya, makannya gimana Mi? Makannya alhamdulillah. Gimana Neng makannya? Apa aja makannya? Ada ayam? Ada ayam seminggu sekali lah cukup ya. Lele seminggu sekali. Iya. Ada apa lagi? Ada nugget. Apa lagi? Sosis. Apa lagi? Kornet. Apa lagi? Dia sebutin yang dia suka aja Bu. Tempe mendoan nggak dia sebutin. Ya, ada tempe mendoan seminggu sekali. Ada tahu balado ada seminggu sekali. Lele seminggu sekali ya, ayam seminggu sekali, ampela seminggu sekali, seperti itu. Diseling-seling supaya mereka mendapatkan gizi yang cukup. Bayarannya gimana Mi? Nggak mahal, nanti ada bos. Alhamdulillah. Karena yayasan ini, Yayasan Tunas Harapan Suci Pesantren Baitul Muqaddas, kami dirikan dari keluarga besar saya, adik-adik dan anak-anak saya yang kami berazam, bertekad bukan pesantren menghidupi kami, tapi kami menghidupi pesantren. Jadi ibu dengan biaya minim akan mendapatkan fasilitas yang baik. Kenapa? Karena saya, adik-adik saya, anak-anak saya mensupport pesantren ini dengan infak-infak mereka. Ratusan juta bahkan miliaran mereka infakkan untuk pesantren. Maka ibu silakan berlomba-lomba anak ibu titipkan. Biayanya tidak besar karena masih disupport, didukung oleh donatur-donatur keluarga besar kami. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Bu ya di pesantren BM. Alhamdulillah ketemu kita pagi ini dengan suasana syahdu, agak mendung-mendung dikit. Mudah-mudahan segera diberi hujan ya Bu ya. Masya Allah. Ada yang sudah kekeringan? Ada yang semuanya kering, pumpnya kering, bukan pump apa? Jet pumpnya kering ada? Ya, mudah-mudahan segera diberi air oleh Allah. Apa obatnya kalau air kita kering? Yang pertama banyak istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa 'alaikum bidra. Maka katakan aku beristighfar kepada Allah, Dia itu Maha Pengampun, maka Allah akan turunkan
Ayo kita semua nanti istighfar terus supaya Allah turunkan air dari langit. Ya, taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, sedekah. As-sadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu mencegah dari bala, termasuk bala kekeringan. Ya, infaknya ibu untuk Palestina, insya Allah ya Allah jadikan wasilah untuk turunnya hujan, untuk meresap kepada air tanah warga perumahan Kirana ini, sehingga airnya menjadi subur, menjadi makmur, menjadi banyak air insya Allah. Amin ya Allah. Ya Bu ya, kemudian nanti kalau kalian terus menerus laksanakan salat istisqa. Ya, alhamdulillah insya Allah ini udah mendung, kemarin sudah gerimis ya Bu ya. Mudah-mudahan pertanda bahwa kita akan diberi hujan. Amin ya Allah. Salawat salam terlimpahkan kepada uswatuna, qudwatuna, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua kaum mukmin yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk yang istiqomah ittiba' di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah layakkan kita bertemu dengan beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawatan lagi yuk sama santai BM ya. Ayo neng. Namila Najmi, Umi biasa panggil dia. Ya. Ini yang dari rumah katanya nggak ada ngomongnya, alhamdulillah dia udah ceramah di pesantren BM. Yang katanya nggak pernah makan di rumah, alhamdulillah udah doyan makan sekarang. Dititipkan dengan pesan dari ibunya, Umi maaf anak saya nggak mau makan, nggak doyan makan, susah makan dan susah ngomong juga. Alhamdulillah sudah ceramah dan doyan makan ya Neng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ibu-ibu semua, Insya Allah kita yang cinta salawat Allah berikan semuanya menjadi selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahagianya dunia dan akhirat.
Allah berikan rahmat, rezekinya berlipat-lipat, nanti kebeli mobil yang mengkilat, kebangun rumah bertingkat, suaminya setia sampai akhir hayat. Yang terakhir yang paling kencang, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, kita ketemu di momen Maulid Nabi. Bagaimana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya beliau kepada kita, perjuangan beliau kepada kita, masya Allah bu. Rasulullah tuh cinta banget sama kita, bahkan lebih cinta dari siapapun di dunia ini kepada kita. Beliau belum pernah berjumpa dengan kita, tapi beliau rindu kepada kita. Beliau belum pernah melihat wajah kita, tapi beliau bimbang kepada kita. Beliau pengennya bu, kita semua masuk surga. Ketika ajalnya sudah dekat, ketika sudah merasakan akan dipanggil Allah, mendekati sakaratul maut, di samping putri tercinta beliau Fatimah, di pangkuan istri tercinta beliau Aisyah, apa yang disebut oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Kita bu yang dipanggil sama beliau, umatku. Masya Allah, betapa beliau tuh cinta banget sama kita. Melang bu, kalau orang Jawa bilang melang. Apa melang? Khawatir umatnya kenapa. Beliau pengen umat beliau itu semua masuk surga. Kenapa? Beliau itu punya kekhususan, di antara kekhususan beliau bahwa umatnya itu sampai akhir zaman. Ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya umatnya itu ada di zaman Rasulnya. Rasulnya meninggal, ganti Rasul lagi. Umatnya mengenal Rasulnya. Beda dengan Rasulullah. Ketika beliau meninggal sudah tidak ada Rasul lagi. Sehingga umat sesudahnya sampai akhir zaman adalah umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga melangnya beliau bagaimana yang tidak pernah melihatku. Sehingga ketika beliau menjelang sakaratul maut yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bagaimana umatku ya Allah? Ku tahu bimbangmu kepada kami, ummati, ummati. Ku tahu cintamu kepada kami, syafaatkan kami. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, bahkan syafaatkan kami buat kita. Tiap nabi itu bu diberikan oleh Allah satu doa paling makbul. Nabi dan Rasul Allah itu diberikan satu doa paling makbul yang apapun bentuknya pasti dikabulkan. Maka Rasulullah nggak mau pakai doa itu bu. Kalau kita bilang koin emas ya, koin emasnya nggak mau dipakai oleh Rasulullah di dunia. Rasulullah nggak mau minta harta banyak, nggak mau minta kerajaan, bahkan nggak mau minta kemakmuran buat anak keturunannya. Tidak bu. Doa makbul beliau simpan. Buat siapa? Buat kita.
di hari akhirat. Ketika kita berombong-rombongan di belakang beliau, kemudian beliau ajukan doa makbulnya itu untuk memberikan syafaat bagi kita. Masya Allah, disimpan Bu, nggak dipakai sampai akhir hayat beliau, disimpan buat kita, umatnya yang nggak pernah ketemu beliau. Dan nanti insya Allah kita akan mengikuti satu rombongan besar di belakang beliau yang akan beliau panjatkan doa paling makbulnya. Apa itu? Syafaat buat umatnya. Masya Allah, cinta banget Rasulullah sama kita. Suatu saat Rasulullah sedang duduk bersama Aisyah. Aisyah, tahukah engkau saat paling berat dalam hidupku? Kata Aisyah, apakah perang Badar ya Rasulullah? Bukan. Perang Badar itu berat. Kenapa? Pertama kali perang Uhud, umat muslim hanya 300 sekian, sedangkan dari orang kafir 1000. Apakah perang Uhud ya Rasulullah yang paling berat bagimu? Bukan. Perang Uhud itu berat. Kenapa? Sudah menang, sudah hampir menang, kemudian pasukan pemanah yang di atas turun karena merasa sudah menang dan ada ghanimah. Ketika pasukan pemanah ini turun, maka kemudian musuh menyerbu lagi. Maka di perang Uhud Rasulullah sampai jatuh dari kuda, giginya rontok berdarah-darah, sampai banyak sahabat mengira beliau wafat. Sampai turun ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Ya, Muhammad itu hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelum kalian pun para rasul. Itu perang Uhud beratnya, sampai Rasulullah disangka wafat. Apakah perang Ahzab ya Rasul? Apakah perang Datu'iqah ya Rasul? Apakah perang Khandaq ya Rasul? Bukan. Apakah saat engkau diisolasi? Jadi Rasulullah pernah diisolasi. Saat paman beliau wafat, Khadijah wafat, kemudian umat Islam tidak ada lagi yang dijadikan tanggungan, karena selama ini yang menanggung beliau adalah Khadijah dan paman beliau. Maka diisolasi kaum muslimin. Bagaimana? Dagangannya nggak dibeli dan mereka nggak boleh beli jualan orang lain. Yang terjadi sampai mereka makan daun-daunan. Sampai ada seorang sahabat yang merebus sepatu kulitnya buat dimakan, Bu. Kulit kan, sekali direbus masih keras, direbus lagi sampai 7 kali rebus baru dia bisa makan sepatu kulit. Apakah itu yang terberat dalam hidupmu ya Rasul? Bukan. Kemudian Rasulullah menceritakan apakah saat yang terberat? Saat yang terberat adalah saat aku harus memilih apakah aku menuruti keinginan malaikat gunung atau menolak keinginan malaikat gunung. Jadi sebuah kisah, Rasulullah hijrah ke Taif. Setelah wafatnya Khadijah dan paman beliau, Rasulullah hijrah ke Taif. Kenapa hijrah ke Taif? Karena di Taif banyak saudara dari ibu. Rasulullah berharap saudara-saudara dari ibu beliau ini akan melindungi. Ternyata beliau tidak disambut tapi disambit, Bu. Beneran disambit. Dilempari batu sampai Rasulullah lari-larian, kakinya berdarah, badannya pun kena lemparan batu. Kemudian Rasulullah bersembunyi di sebuah kebun. Perjalanan dari Mekah ke Taif itu ada 2 buah gunung, Bu.
Ada 2 buah gunung yang disebut dengan Al-Ahsabain. 2 gunung yang serupa. Melihat Rasulullah berdarah-darah, kemudian malaikat gunung menawarkan, "Ya Rasul, kalau engkau izinkan, kami runtuhkan 2 gunung ini untuk penduduk Taif, membalas sakitmu dan darahmu itu." Bu, yang nawarin ini malaikat, Bu. Kalau model kita nih, Bu, yang begini, jawaban kita apa? Iya, runtuhin aja, gitu kan? Jengkel ibu mah, ya kan? Apalagi sampai berdarah-darah. Ibu diomong sedikit aja sama tetangga, udah ngonclong ya, bikin status WA ya. Masya Allah. Malaikat, Bu, malaikat yang dia itu sifatnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini menawarkan, "Ya Rasul, kalau engkau mau, kami runtuhkan 2 gunung Al-Ahsabain ini." Karena sifatnya malaikat itu taat kepada Allah, maka kalaupun Rasulullah bilang, "Ya runtuhkan," Allah ridho. Maka kata Rasul kepada Aisyah ketika bercerita tentang Al-Ahsabain ini, "Itulah Aisyah saat terberat dalam hidupku, memilih menuruti nafsuku untuk ayo sudah runtuhkan saja atau menahan diriku." Ternyata ini yang paling berat, Bu. Bawa sedih, jengkel, kemudian ditawarin mau dibelain. Ini yang paling berat. Beliau memilih antara mengizinkan malaikat gunung runtuh atau menolak tawaran itu. Maka kemudian, ya Allah, ya Allah, alangkah mulianya Nabi-Mu, alangkah mulianya Rasul-Mu, ya Allah. Mungkinkah akan pernah ada akhlak yang demikian sepanjang zaman sampai hari kiamat? Apa jawab Rasulullah? Jangan runtuhkan. Aku berharap dari keturunan mereka akan ada yang taat kepada Allah dan menegakkan agama Allah. Ya Allah, mulianya hati. Disakiti seperti itu yang beliau pikirkan apa? Berharap ada keturunan penduduk Taif nanti yang akan jadi umatnya, yang akan menegakkan agama Allah. Bisa jadi kita di antara mereka, di antara keturunan penduduk Taif itu yang telah diselamatkan oleh Rasulullah dari runtuhnya gunung Al-Ahsabain. Masya Allah, begitu cintanya Rasul, bahkan kepada keturunan dari orang-orang yang jelas-jelas berlaku zalim kepada beliau. Beliau berharap ada keturunannya yang akan menjadi umatku, yang akan taat kepada Allah dan akan menegakkan agama Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Allah. Dan kita sungguh dirindukan oleh Dia. Sungguh dirindukan oleh Dia. Suatu saat beliau berdiri bersama para sahabat. Beliau duduk di majelis. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat, "Sahabat, tahukah kalian siapa yang imannya paling menakjubkan?" Sahabat menjawab, "Malaikat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bukan. Malaikat itu tentu saja beriman karena memang sifatnya adalah diciptakan Allah untuk taat dan mereka melihat Allah. Kalau begitu para nabi ya Rasulullah yang imannya paling menakjubkan." Bukan. Para nabi tentu saja beriman karena wahyu turun kepada mereka. Kemudian sahabat menjawab, "Kalau begitu yang imannya paling menakjubkan adalah kami ya Rasulullah, sahabat-sahabat
yang imannya paling menakjubkan. Yang imannya paling menakjubkan adalah mereka umat-umat akhir zaman yang tidak pernah melihatku, tidak melihat bagaimana aku menerima wahyu, tapi mereka beriman kepada Allah, beriman kepadaku, beriman kepada Al-Quran, dan menegakkan isi Al-Quran. Mereka lah umat akhir zaman, dan aku rindu kepada mereka. Itu kita yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita nggak pernah lihat beliau, tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada risalah yang beliau bawa. Masya Allah, Rasulullah rindu kepada kita. Kita rindu kepadanya, rindu insya Allah. Rasulullah cinta kepada kita. Kita balas cintanya. Balas. Dapatkah kami membalas cintamu sejak bersahaja? Ingat lagu itu, bareng-bareng yuk. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terpuji, berabad jauh darimu ya Rasul, serasa kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu sejak bersahaja? Ya Allah, secara bersahaja, karena cinta kita pun gak akan seberapa dibandingkan cinta beliau. Bagaimana membalas cinta beliau? Yang pertama, membalas cinta beliau adalah dengan bersolawat. Dengan bersolawat. Seorang yang cinta kepada Rasulullah pasti dia bersolawat. Ayatnya apa? Neng Sifaul Husni. Hafalannya sudah sampai surat Al-Baqarah, sudah hampir 3 juz Bu, 3 bulan di BM, alhamdulillah. Ya, ada yang tahu surat apa? Surat apa yang dibaca Neng Sifaul Husni? Benar nggak Neng? Ayat berapa? 56 kata Neng Sifa. Nggak apa-apa deh ya, kasih aja ya. Ya kasih aja kata Neng Sifa, kasih aja ya. Ibu mau dompet enggak? Masih ada nggak ya? Coba kita cari. Ada ternyata Bu. Gak apa-apa kata Neng Siva, gak apa-apa. Makasih ya Bu. Iya. Alhamdulillah, amin. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Maka hai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Bu. Ayat ini berbeda dengan ayat-ayat perintah yang lain. Kalau di ayat-ayat yang lain, ketika memerintahkan kepada orang beriman, Allah gak ikutan Bu, ya kan?
Aqimis shalah, dirikan salat. Allahnya salat enggak? Enggak, masa Allah salat? Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan kepada kalian puasa atau saum. Allahnya puasa enggak? Enggak. Anfiqu, berinfaklah kalian, menyuruh orang beriman berinfak. Allahnya infak enggak? Enggak. Ini anak siapa? Tapi ayat ini Bu, Allah nyuruh kita salawat. Sebelum nyuruh kita salawat, Allah sudah katakan duluan, Allah sudah berfirman duluan bahwa Allah juga bersalawat. Allah kerjakan dulu salawat, baru Allah perintahkan kepada orang beriman untuk salawat. Maka ayat ini adalah khusus. Salawat dari Allah itu apa? Salawat dari Allah adalah keberkahan, keselamatan, segala kebaikan yang terbaik untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu tercurah kepada Rasulullah itu adalah salawat dari Allah. Salawat dari malaikat apa? Salawat dari malaikat adalah dia. Para malaikat ini selalu mengaminkan, selalu memohonkan kebaikan untuk Rasulullah. Maka Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk mengikuti Allah dan para malaikat untuk bersalawat. Dan bagaimana ganjarannya orang yang salawat? Dibuka neng, kitabnya sudah dibuka? Sudah. Kita halaman berapa neng? 402 ya. Ya. Ibu mau nyawat begini, mau belajar kitab begini, boleh ibu ke pesantren BM. Anaknya mau belajar begini, ke pesantren BM. Ya, udah dibuka neng kitabnya. Ya. Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Riyadus Shalihin. Kebetulan jamaah majelis taklimnya jamaah Riyadus Shalihin. Pas sekali saya bawa kitabnya Riyadus Shalihin. Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitab bab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, saya bacakan hadis pertama. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Hadis riwayat Muslim. Neng Arab, sanadnya apa nih? Sanad hadisnya apa? Alhamdulillah. Matan hadisnya apa neng? Rawi hadisnya? Ibu, kalau ditanya sanadnya, matannya, rawinya, mikir dulu kali ya. Padahal ibu jamaah Riyadus Shalihin loh. Riyadus Shalihin itu kitab hadis. Harusnya ibu sudah hafal ulumul hadis. Ulumul hadis yang pertama. Sanad itu apa? Yang menyampaikan hadis dari Rasulullah. Matan itu isi hadis. Rawi yang meriwayatkan hadis. Oh, jadi dalam satu hadis ada 3 unsur. Ya, mungkin kapan-kapan nanti kita bicarakan itu. Ya, alhamdulillah tadi Neng Ara sudah menyebutkan sanad, matan dan rawinya dengan benar. Ini apalagi Neng Ara, ibunya nitipin, katanya Umi, anak ini tidak mau mondok dimanapun kecuali di BM setelah survei. Dan ibunya yakin hanya nitipin ke BM ketika melihat bagaimana saya ngobrol dengan anak-anak. Saya yakin anak saya bakal dipegang sama Umi gitu. Karena memang saya berinteraksi sama mereka Bu. Lesehan, duduk, ngobrol, bercanda
dan ini anak ini yang katanya nggak ada omongannya sama sekali. Mungkin Bu Elvina ya, Bu Elvina kenal karena beliau anaknya 1 SD. Ini anak nggak pernah ngomong sekali, sekarang bawel banget ya. Kita saling bercerita, saling ngobrol karena saya pengen anak-anak di pondok punya ibu di pondok, punya ayah di pondok, nggak merasa mereka tauan. Jadi saya adalah umi buat semua santri BM. Mereka boleh curhat, boleh ngobrol, lesehan. Kalau maaf nggak pakai sayur saya omelin gitu ya Bu ya. Ya, jadi itu unsur hadis ada 3, sanad, matan, dan rawi. Sanadnya tadi Abdullah bin Amr bin As, matannya saya bacakan lagi matannya. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyar. Apa artinya? Man salla, barang siapa bersalawat alayya atasku salatan, 1 salawat, sallallahu, maka Allah akan membalas kebaikan seperti salawat alaihi baginya asyar 10 kali. Cintanya kita kepada Rasulullah dengan kita bersalawat, Bu. 1 salawat kita dibalas Allah dengan doa yang sama dengan kita itu 10 kali. Jadi ketika kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah berilah salawat kebaikan dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad, Allah balas untukmu juga kebaikan dan keselamatan, untukmu juga kebaikan dan keselamatan, untukmu juga kebaikan dan keselamatan 10 kali. Ini hadis riwayat Muslim, hadis hasan sahih. Masya Allah, betapa beruntungnya orang yang tulus ikhlas salawat. Dawamkan salawat ya Bu ya. Ibu bisanya salawat apa? Salat Jibril boleh. Salat apa lagi? Salat Maria boleh. Boleh. Ibu mau tahu salawat yang paling tinggi pahalanya? Ada yang mau nebak salawat yang paling tinggi pahalanya? Salawat Ibrahim. Ibu dapat tapi ya Bu, plastiknya hilang. Cuma nggak apa-apa ya. Ungu sama dengan Ibu. Neng minta itu goodie bag 1 lagi, Neng. Nggak apa-apa ya, nggak ada plastiknya. Sepertinya sobek dia. Alhamdulillah pas dengan gamisnya. Ya, salawat Ibrahim tuh yang bunyinya gimana? Betul. Kau dengar nggak Bu? Ibu apa semuanya? Salawat yang Ibu baca di dalam tahiyat akhir. Ibadah paling tinggi apa? Salawat. Maka salawat paling tinggi yang ada, salawat paling tinggi adalah salawat yang ada di dalam salat. Wajib kan baca salawat? Salawat Ibrahim. Ada hadisnya ya Bu ya, agak panjang. Hadisnya panjang. Wa Nabi Muhammad Ka'ab bin Umrah bin Ujwah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa tusallimu alayka fa kaifa yusalli alayka qala qulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Panjang ya Bu ya. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Maka dijawab oleh Rasulullah salawat ini Bu yang kita baca ketika salat. Ibu merasa aku harus ngapalin salawat ini. Kalau nggak bisa gengsi, padahal ibu sudah megang salawat yang paling
paling besar pahalanya, paling tinggi. Atau ada yang begini, saya palsmi, nggak bisa sholawatan, nggak tahu sholawatan, sholawat nawiyah aja nggak bisa, nggak apa, nggak bisa Mi, itu yang tadi apa yang tadi sholawat apa? Assalamualaikum Zainal Abdiyah, itu sholawatan jadul yang buat baca maulid. Nggak hafal nih, nggak apa-apa. Mereka bisa baca maulid loh Bu. Kemarin maulid Nabi mereka yang baca maulid. Ada di YouTube Pesantren BM. Ibu silakan cari YouTube Pesantren BM. Ada kegiatan-kegiatan santai termasuk pembacaan maulid. Mereka baca maulid. Silakan searching YouTube Pesantren BM. Semua di situ ada. Tausiah saya, tausiah AB-nya ada di situ. Juga kegiatan-kegiatan santai. Yang terakhir Malas hari santai dan Ikal santai. Kebetulan hari ini hari santai ya Bu ya. Ada yang tahu kalau hari ini hari santai? Tahu? Tahu dari dulu apa baru dikasih tahu? 22 Oktober 45 resolusi jihad panggilan jiwa, santai dan ulama tetap setia. Itu ya. 22 Oktober 45 itu hari santai. Hari ini adalah hari santai. Selamat hari santai. Ya, jadi temanya era digital ya Bu ya. Masya Allah, cocok sekali dengan yang kita usung di pesantren BM. Baik, kita lanjutkan tadi ya Bu ya. Jadi Ibu nggak hafal apa selawat macam-macam nggak apa. Ya. Ya wafi asami aja nggak hafal, nggak apa. Tapi Ibu punya sholawat yang yakin pasti itu hafal, yaitu sholawat Ibrahim yang dibaca ketika salat. Ya. Kalau Ibu hafal sholawat yang lain bagus, pakai terus ya Bu ya, daripada nyanyi dangdut ya Bu ya. Daripada nyanyi-nyanyi alay-alay ya Bu ya, mending salawatan kan, sambil ngulek cabe ya Bu ya, salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum capek Bu, kalau udah capek Allahumma sholli ala Muhammad nggak apa-apa, tetap judulnya salawatan. Jadi kan Ibu nggak mengeluh ya Bu ya, ngulek capek, mana si bapak pengen nyambel mulu, coba dibeliin copal gitu ya. Enggak, jadinya salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sambil nyapu, sambil ngepel, asal jangan di kamar mandi ya Bu ya. Nggak boleh di kamar mandi Ibu, aman di kamar mandi. Nggak boleh ya Bu ya. Ya. Nanti minta uang sama suaminya juga pakai sholawat boleh Bu. Mungkin Ibu malu ya minta duit sama suaminya, minta belanja tambahan malu. Ada emang zaman sekarang malu minta belanja sama suaminya? Ya, malu-maluin. Orang ATM suaminya aja Ibu yang pegang. Yang ada suaminya yang minta duit bensin ke Ibu ya. Iya. Karena Ibu akhir bulan belanjanya menipis, ngelihat suami dapat bonus terus pengen minta gitu, kasih kode pakai sholawatan gitu. Papa, kalau mama senggol-senggol sholawatan berarti minta duit ya gitu. Apa itu sholawatan? Ibu sukanya sholawat apa? Yang mana? Ya Rasulullah salamun alayya fi ashari wa darbi al-fatayati wa al-alami ya khairal judi wa al-karami
Suami ibu nggak punya uang, ya mama kalau nggak punya uang, papa balas dengan istighfar aja ya. Astagfirullah. Yang minta tambahan belanja sholawatan, suaminya nggak punya duit istighfar ya Bu ya. Coba dah pulang gitu ya Bu ya, terapkan insya Allah. Nggak ada nanti orang dunia keempat di rumah kalau istrinya sholawat, suaminya istighfar. Masya Allah. Itu cinta kita kepada Rasulullah yang pertama, membalas cinta Rasulullah yang pertama adalah dengan banyak sholawat. Kemudian yang kedua adalah dengan taat ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah. Kullu ummati dakhalal jannah. Kata Rasulullah, umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Kata sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga sih ya Rasul? Siapa yang enggan Allah masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwal aba. Kalau yang taat kepadaku maka dia itu masuk surga. Kalau dia mengabaikan aku maka dia berarti nggak mau masuk surga. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah adalah kita mengikuti Rasul, taat kepada Rasul. Gimana Rasul pengen kita masuk surga? Menjelang wafatnya umati, doa terbaiknya disimpan untuk memberikan syafaat. Maka kita pengen masuk surga juga enggak? Kalau kita pengen, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku itu yang masuk surga. Bagaimana taat kepada Rasulullah? Di dalam hadis yang lain disebutkan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum fa'tu mastata'tum. Apa yang aku larang darinya bagi kalian jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian tunaikan semaksimal yang kalian bisa. Begitu ketaatan kepada Rasul. Yang Rasul larang jauhi. Jangan berghibah, jangan julid-julid, jauhi. Ya, jangan kurangin timbangan bagi yang dagang, jangan nambahin timbangan bagi yang beli. Insya Allah katanya cinta Rasulullah, tapi kalau belanja beli bawang sekilo ada aja isengnya tambahin mang 2 biji. Si mamangnya nggak tahu. Ada yang begitu, ada kan? Ada, di sini mah nggak ada. Apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan? Ngelok alis nggak boleh Bu. Ya, udah nggak zaman lagi ngelok alis. Ya, bahkan anak-anak rambut kita pun nggak boleh di kamar. Membuka aurat nggak boleh. Pakai pakaian yang tipis, pakai pakaian yang menampakkan lekuk tubuh, itu nggak boleh. Apa yang Rasulullah larang tinggalkan? Riba, berbohong. Apa yang Rasulullah larang tinggalkan? Dan apa yang Rasulullah perintahkan? Fa'tu mastata'tum, kerjakan semaksimal yang kita bisa. Ya. Apa yang Rasulullah perintahkan tentang akidah? Akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akidah firqatun najiyah,
akidah yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat. Fiqhatun najiyah, akidah yang lurus, tercantum di dalam surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Berapa ayat? 4 ayat. Itu pokok-pokok akidah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Esakan Allah, tauhidkan Allah dalam semua asma wa sifatnya. Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang berhak menentukan halal dan haram, Allah satu-satunya ketaatan yang mutlak, Allah satu-satunya yang punya hukum mutlak harus ditaati, Allah satu-satunya. Kemudian yang ayat kedua, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ini akhlak kita kepada Allah. Bagaimana akidah kita menggantungkan diri kita kepada Allah, berusaha kemudian tawakal. Sehingga orang yang akidahnya lurus, Bu, itu otomatis akhlaknya baik. Kalau akidahnya lurus, dia akan banyak syukur dan banyak sabar. Jadi penjabaran Allahus Samad itu syukur dan sabar. Maka nggak banyak mengeluh. Kalau diberi apapun, nikmat apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Diberi ujian, dia bersabar. Ya Bu ya, bagaimana tadi sudah diceritakan bagaimana Rasulullah itu diuji, pernah diisolasi. Ya, sampai nggak boleh berjualan dan nggak boleh membeli, sampai beliau itu makan daun-daunan dan makan sepatu kulit para sahabat. Bagaimana Rasulullah diuji ketika di Taif dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau mau mengikuti akidahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah sabar. Akidah yang lurus akan melahirkan akhlak yang baik. Gimana? Naik. Dalilnya sudah segitu aja. Yang main di luar. Ibunya kemana? Ya. Di dalam surat Nun tadi disebutkan bahwa Rasulullah adalah berakhlak yang agung. Akhlaknya agung. Bagaimana mengikuti akhlak Rasulullah yang beliau itu dijuluki dengan julukan apa, Bu? Al-Amin. Dipercaya. Saking dipercayanya, Bu, ketika Rasulullah hijrah, beliau hijrah terakhir. Apa yang beliau persiapkan? Titipan-titipan orang Quraisy, Bu. Beliau amanahkan kepada Ali. Wahai Ali, ini titipan si Fulan bin Fulan, ini titipan Fulan bin Fulan, ini titipan Fulan bin Fulan, kalau mereka ngambil titipannya. Jadi, Bu, orang kafir itu nggak percaya sama ajaran Islam, tapi mereka percaya kepada akhlak al-aminnya Rasulullah, barang-barangnya dititipin kepada Rasulullah. Aneh ya, Bu ya, saking al-aminnya Rasulullah. Orang yang selalu memegang amanah, terpercaya
semakin akhlaknya Rasulullah yang mulia. Kemudian bagaimana lagi menaati Rasulullah? Taatlah kepada ibadahnya. Jadi ibadah-ibadah itu hanya boleh dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, itu tuntunan salat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bagaimana takbirnya Rasulullah? Itu kalau takbir gimana? Coba saya pengen lihat, Umi pengen lihat. Allahu Akbar, angkat tangan. Angkat tangan gitu Bu, Allahu Akbar. Coba. Ayo semua, Umi pengen lihat. Iya, 1, 2, 3, Allahu Akbar. Mohon maaf, 100% belum sesuai sunnah Rasulullah. Bagaimana takbir yang disunahkan oleh Rasulullah? Jadi Bu, takbiratul ihram itu yang wajib adalah bacaannya. Bacaan Allahu Akbar itu wajib. Tapi mengangkat tangannya itu sunnah. Bagaimana sunnah yang dicontohkan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ketika sholat semua anggota tubuhnya menghadap kiblat termasuk jari-jari dan rambutnya. Bu, berdiri dulu ya Bu ya. Berdiri itu Bu, jarinya hadap ke kiblat Bu. Ibu masih ada yang kakinya begini kalau sholat kayak orang upacara, besok luruskan. Iya. Telapak kaki ketika berdiri jangan seperti orang upacara miring begini Bu. Hadapkan semua jarinya ke kiblat, lempeng, dengan lebar selebar pundak. Jadi ibu makin gemuk makin lebar ya. Boleh diangkat dikit. Kelihatan semua? Lurus. Ibu kalau nggak biasa susah Bu. Maka latihannya di ubin, lepengin ke ubin. Lurus kan? Iya, mungkin ibu maaf sebagian besar masih. Entar naik panggung kali ya. Lurus aja lurus. Selebar pundak kita. Ibu kalau gemuk berarti makin lebar. Kalau kurus berarti makin sempit. Lihat Bu. Lurus kakinya, tidak seperti ini. Ibu kebanyakan saya yakin masih begini. Seperti upacara bendera ya, kebanyakan. Jadi hadapkan semua jari kaki ke kiblat. Ya Bu, di pesantren BM saya langsung yang ngajar fikih. Jadi kalau ibu masukin anak-anak ibu ke pesantren BM, saya perhatikan sholat dari mulai wudhu satu persatu dan anak-anak Bu. Anak-anak ini yang sudah sekolah SDIT, sudah lulus MD ATPQ, wudhunya masih salah 98% Bu. Jadi saya juga ragu ibunya pada benar nggak nih wudhunya. Jadi saya ajarin dan saya praktekin, perhatikan mereka satu persatu semua. Saya yakinkan mereka benar-benar wudhu dengan benar. Mungkin ibu bapaknya wudhu dengan benar tapi kurang memperhatikan anak-anaknya. Begitu juga gurunya ngasih teori tapi nggak memperhatikan prakteknya. Termasuk sholat, nggak apa-apa, agak lambat tapi saya perhatikan satu persatu karena saya yang langsung ajar fikih buat santri BM. Silakan nanti kalau anak ibu di BM saya langsung yang ajar fikih. Itu baru berdiri Bu. Tadi takbiratul ihram ibu belum sesuai sunnah. Masih ada yang gini, tadi gini, masih ada yang begini, masih ada yang gini, masih ada yang gini. Bagaimana sesuai sunnah? Tadi
menghadap ke kiblat. Tangannya natural, nggak benggang banget, tapi juga nggak ngincep banget, natural. Ini ujung jari antara telinga dan pundak. Kalau perempuan ngepit, ngepit seperti ini. Lihat Bu, ini nih. Belum ada. belum. Lempeng Bu, perhatikan telapak saya lempeng peng ke depan peng. Lempeng peng. Iya. Susah ya, susah karena ibu udah 45 tahun. Ibu 50. Ya. 50 sama kita Bu. Saya 51. Cucu berapa Bu? Belum, cucu saya 6. Oh, belum tahu. Iya. Status saya 626. Status saya 626. Anak 6, mantu 2, cucu 6. Oh. Lah, pikirannya masih gadis. Pak, itu suami saya no. Habis saya tampil nanti suami saya. Itu suami saya Kiai Haji Fadil Mathui, Mudir Pesantren BM sekaligus Ketua SPM. Ibu nggak usah gitu dong, nanti saya GR. Baik. Lanjutkan ya Bu ya. Sulit karena belum terbiasa. Tapi kalau ibu mau sunnah, hadapkan seperti itu jarinya. Bu, saya baru ngajarin berdiri sama takbiratul ihram. Belum ruku, belum sujud, belum duduk antara dua sujud, belum bagaimana kakinya ketika sujud, belum. Nanti nggak habis-habis taklim kita. Mungkin nanti suatu saat kita bisa bertemu, kita bahas kitab yang tentang bagaimana tata cara sholat Rasulullah berdasarkan hadis-hadis sahih. Insya Allah kalau Allah berikan banyak kesempatan kepada kami untuk ada aliyah di pesantren BM, semua hadis-hadis itu akan dibahas di aliyah. Kalau prakteknya sekarang sudah dipraktekkan, sedangkan kajian hadisnya di aliyah tentang tadi ya hadis bagaimana tata cara sholat Rasulullah sesuai dengan sunnah. Gitu ya Bu ya, sholatnya Rasul. Taat kepada Rasulullah itu berusaha mengikuti beliau, ittiba kepada beliau, akidahnya, akhlaknya, ibadah. Berapa tilawahnya tiap hari Ibu? Hatam dalam berapa hari? Hatam dalam berapa bulan? Hatam dalam berapa tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Kata seorang ulama, Abdullah Nasir Ulwan, seorang yang tidak menghatamkan Al-Quran dalam 3 bulan itu terlalu. Kalau 3 bulan gak hatam itu terlalu Bu, terlalu jauh. Ya, diniatin setahun sekali. Kalau Ramadan doang, itu pun gak selesai. Baru nyampe tabarok, baru pulang kampung. Selesai Mi, tak ada urusan di masjid, bareng-bareng. Iyalah, gak apa-apa lah, sak bahagiamu. Yang penting bahagia. Diniatkan ya Bu ya, tilawah, berdekatan dengan Al-Quran, menghafal dikit-dikit ya Bu ya, juz aman, kalau enggak 30 juz ya juz 30 ya Bu ya. Iya, kalau pendaham anaknya, nanti anaknya mondok, ibunya juga ngapal ya, Masya Allah. Tilawahnya, salatnya, infaknya, meluangkan rezeki kita untuk jalan Allah. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Itu bagaimana kita membalas Rasulullah, membalas cinta Rasulullah, bahwa Rasulullah pengen kita masuk surga, maka kita pun pengen masuk surga. Ya tadi Rasulullah bilang apa? Yang imannya paling menakjubkan adalah umat akhir zaman. Mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepada Allah, beriman kepadaku, beriman kepada Al-Quran dan menegakkan Al-Quran.
kita pun rindu kepada Rasulullah. Masya Allah ya Rasul, wahai Rasulullah, betapa rindunya kami kepada Engkau ya Rasul, kami rindu. Tapi lihatlah kami terseok-seok, terbata-bata mengikuti jalan-Mu ya Rasul. Alangkah sedikitnya ibadah kami, alangkah lemahnya akhlak kami, alangkah goyahnya akidah kami ya Rasul. Apa kami layak mendapatkan syafaat-Mu? Betapa kita seujung kuku pun belum ada, sedebu-debunya pun belum ada membalas cinta Rasul. Betapa cintanya beliau kepada kita, sedangkan kita terseok-seok dalam kelemahan. Dari hari ke hari berniat, tapi tak kunjung melaksanakan niat itu ya Rasul. Dari hari ke hari bilang cinta, tapi tak kunjung merealisasikan cinta itu. Tak ada seujung kuku, tak ada sedebu-debunya cinta kita dibandingkan cinta Rasulullah kepada kita. Ya Allah, beri kami semua kekuatan, beri kami semua kesabaran, istiqomah untuk taat kepada-Mu ya Allah, dan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW. Hingga Engkau layakkan ya Allah kami berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah akan mengenal kita. Rasulullah akan mengenal kita nanti di hari akhir dari cahaya wajah kita. Masya Allah. Ayo kita balas cinta Rasulullah, kita munculkan cahaya wajah kita, karena hanya bisa kita usahakan di dunia, Bu. Hanya dunia ini daul amal kita bisa berusaha untuk menjadi umatnya Rasulullah. Kalau Allah sudah cabut nyawa kita, kita udah gak bisa lagi beramal. Inilah saatnya mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh jamaah untuk menguatkan azam bagaimana kita membalas cinta Rasulullah. Betul-betul rindu kepada beliau, bagaimana rindunya beliau kepada kita. Dapatkah kami membalas cinta-Mu sejak bersama? Sekian saja, mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua untuk berazam, beristiqomah membalas cinta Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.